Hai Sobat Belajar, mari kita belajar bersama kembali dengan aku Gita Aryani. Kali ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan pada auto accounting. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu laporan keuangan? Jadi, laporan keuangan ini disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, seperti standar akuntansi keuangan di Indonesia atau International Financial Reporting Standard di dunia internasional. Berikut macam-macam laporan keuangan yang ada pada perusahaan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini memuat pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu. Lalu yang kedua yaitu laporan posisi keuangan atau disebut juga sebagai neraca, yang memuat aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan dalam satu periode. Tentunya tujuan utama dari laporan arus kas ini yaitu menyajikan informasi tentang arus kas suatu entitas bisnis dalam periode yang sedang berlangsung. Laporan arus kas ini memuat aktivitas operasi, aktivitas investasi. Nah, investasi ini biasanya dari yang berhubungan dengan aset tetap atau investasi jangka panjang. Nah, dan yang terakhir itu ada aktivitas pendanaan yang berhubungan dengan modal, baik itu prive, lalu modal awal ataupun dari dividen biasanya. Dan selanjutnya laporan perubahan modal, yaitu laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Unsur-unsurnya itu ada modal awal, lalu ada laba atau rugi yang diperoleh pada periode yang berlangsung, dan ada juga prive. Nah, nanti paling akhir itu ada modal akhir. Untuk menginput laporan keuangan, kita bisa masuk ke dalam fitur accounting. Setelah itu, klik menu reporting. Nah, di dalam financial reports itu hanya ada balance sheet juga profit and loss. Tapi sobat tidak perlu khawatir karena kita bisa menambahkan laporan keuangan yang tidak ada pada menu configuration. Nah, di sana kita akan klik account reports pada financial reports. Selanjutnya klik new. Nah, misal di sini kita akan membuat laporan perubahan modal. Nah, kita bisa isi nih report name-nya dengan laporan perubahan modal atau statement of financial position. Untuk perannya itu bisa disesuaikan dengan tipe laporan perubahan modal. Contoh, semisal jika profit and loss itu kan laba rugi, bisa disesuaikan dengan profit and loss seperti itu. Jika tidak ada, ini bisa ditambahkan atau klik new ya. Untuk bagian lainnya ini bisa disesuaikan dengan ketentuan perusahaan. Kalau sudah, kita bisa langsung menyimpannya. Berikutnya adalah langkah bagaimana cara kita melihat laporan keuangan yang ingin kita cek. Itu bisa kita menu reporting, lalu kita klik balance sheet jika memang ingin melihat neraca. Untuk tanggalnya bisa kita ubah terlebih dahulu. Start date-nya ini dimulai dengan awal periode. Misal bulan yang kita lakukan ini adalah bulan Agustus, maka kita mengisinya awal bulan Agustus. Nah, untuk end date-nya tersendiri itu kita mengisi tanggal dari akhir periode. Misal kita Agustus juga, nah berarti kita mengisi tanggal akhir Agustus, seperti itu. Jika sudah, kita bisa klik print. Nah, nanti akan muncul laporan yang telah tersajikan. Begitu juga dengan laporan yang ingin kita lihat selain dari
neraca, caranya akan tetap sama namun tipe laporannya akan berbeda, teman-teman. Nah, itu dia cara membuat juga cara melihat laporan keuangan yang ada pada Do Accounting. Jangan lupa saksikan kembali di video selanjutnya untuk pembelajaran bersama. Sampai jumpa.